Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Hidup Chris Anderson sangatlah menarik. Dia pernah mengalami jatuh bangun dalam kehidupannya sebagai entrepreneur. Pada saat terjadi krisis.com pada tahun 2000, di mana dia membangun bisnis Imagine Media dan website yang disebut dengan IGN, pada zaman kejayaannya dia memiliki lebih dari 2000 karyawan. Kemudian krisis terjadi, dan selama 18 bulan lamanya Chris melihat tabungannya berkurang 1 juta dolar per hari. Akhirnya Chris Anderson memutuskan untuk membeli konferensi TED di tahun 2001 dan meninggalkan seluruh bisnis lainnya, dan dia bekerja di sana penuh waktu. TED adalah singkatan dari Teknologi, Entertainment, and Design. Dan pada awalnya konferensi ini diadakan setiap tahunnya di Vancouver, Kanada. Dan TEDx adalah event yang diselenggarakan secara independen di bawah franchise dari TED, dan itu dapat dilakukan di seluruh dunia. Sejak tahun 2006, konferensi itu dapat kamu akses secara online di TED.com, dan itu sudah dilihat triliunan kali oleh orang di seluruh dunia. Dia mengundang para pembicara terkenal seperti Bill Clinton, Bono, Bill Gates, Tony Robbins, Larry Page, dan banyak pemenang hadiah Nobel lainnya. Dalam buku TED Talks ini, Chris Anderson memperlihatkan resep dia untuk menjadi seorang pembicara publik yang luar biasa, dirangkum dari pengalaman dia selama 15 tahun bekerja sama dengan para pembicara kelas dunia yang menyampaikan ide-ide luar biasa untuk disebarluaskan. Inilah 3 pelajaran yang dapat diambil dari buku ini. Pertama, pilihlah beberapa orang dari penontonmu untuk melakukan eye contact dan menunjukkan kerentananmu sebagai manusia. Setiap penonton dan setiap pembicaraan itu berbeda. Walaupun kamu mempresentasikan sesuatu sebanyak 100 kali dan presentasi itu sama, tentunya penonton itu tidak pernahlah sama. Orang-orang akan selalu berbeda dan kamu harus beradaptasi dengan penontonmu itu. Ada beberapa hal yang sama dan terbukti untuk membantu membuat sebuah pidato menjadi luar biasa. Dua hal ini adalah: satu, membuat eye contact; dua, menunjukkan kalau dirimu rentan dengan membagikan sesuatu yang personal. Kedua hal ini ditunjukkan untuk memperlihatkan pidato kita menjadi sesuatu yang lebih personal. Alasannya karena mereka adalah orang asing bagimu dan kamu juga adalah orang asing bagi mereka, dan sulit untuk orang asing untuk mempercayai kamu. Tapi jika kamu terbuka dan menunjukkan sisi manusiamu, kamu akan mendapatkan kepercayaan mereka dan terbuka untuk ide yang akan kamu sampaikan. Orang-orang dapat membedakan mana yang benar dan sesuatu yang bohong. Selain itu, orang-orang dapat membedakan apakah kamu percaya diri atau kamu dalam keadaan tegang. Jadi, dengan melakukan eye contact, ini akan membantu untuk mengatasi dua masalah tersebut, dan orang-orang akan mulai mendengarkanmu. Setelah itu, barulah kamu memberikan pidato yang merubah hidup. Kedua, jelaskan ide kompleks dalam 5 langkah. Yang menjadi tantangan dari sebuah TED Talks adalah ketika kamu hanya diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan ide yang terkadang rumit. Dan orang-orang yang berhasil untuk menyampaikan ide rumit tersebut menggunakan 5 langkah ini. 1. Temukan titik awal penontonmu. Kamu perlu pijakan yang sama, sesuatu yang relevan untuk semua orang yang berada di dalam ruangan. Contohnya, ketika kamu harus membicarakan topik mengenai tekad, kamu dapat memulai presentasimu dengan kalimat ini: "Saya senang menjadi pembicara pertama pada hari ini, karena tekad manusia itu terbatas. Kamu mungkin tidak akan mempunyai tekad untuk mendengarkan jika saya adalah pembicara terakhir." 2. Buatlah mereka penasaran. Beri mereka mengenai sebuah fakta menarik, atau ceritakan sebuah gambaran tertentu. Contohnya dengan mengatakan, tekad manusia itu seperti layaknya soda, hanya keluar pada awalnya dan lama-lama menghilang. 3. Jelaskan satu konsep demi satu konsep. Jangan mengatakan banyak konsep sekaligus. Jadi, jangan pernah membicarakan secara keseluruhan mengenai makanan, olahraga, dan motivasi. Itu dapat mempengaruhi tekad seorang manusia. 4. Gunakanlah perumpamaan. Kehilangan tekad adalah seperti tangki bensin mobil yang kosong.
Dengan perumpamaan-perumpamaan seperti ini, kamu akan membuat orang lebih mengerti dengan menggunakan itu. 5. Berikan banyak contoh. Ini akan membuat pidatomu lebih nyata dan terus diingat. Contohnya, kamu bercerita ketika kamu akan berbelanja ke supermarket dan kamu merasa lapar setelah bekerja seharian, dan kamu melihat sebuah ayam panggang yang nikmat di sana, dan kamu sendirian memakan ayam itu satu ekor penuh. Hal tersebut akan selalu diingat oleh penonton bahkan setelah pidatomu berakhir. Ketiga, pastikan kamu menggunakan pakaian yang nyaman dan menggambarkan siapa dirimu. Jika kamu bertanya, saya harus menggunakan apa untuk presentasi ini? Jawabannya hanya satu kalimat, gunakan pakaian yang membuatmu nyaman. Tentu saja pakaian akan berpengaruh terhadap pidatomu, tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Jika tidak ada warna tertentu atau dress code yang digunakan dalam event itu, pastikan kamu tidak memakai baju warna hitam atau putih, karena itu akan membuatmu terlihat aneh ketika kamu presentasi di panggung. Tentu saja jangan menggunakan baju warna oranye ketika orang lain menggunakan baju warna abu. Itu akan membuatmu merasa aneh dan tidak percaya diri. Tentu saja, jika kamu nyaman menggunakan jas, gunakan saja itu. Tapi jika kamu tidak nyaman dan lebih memilih t-shirt dan jeans, itu pun tidak apa-apa. Perasaan nyaman pada saat kamu presentasi sangatlah penting. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting, tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.